Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Ubed. Kami dari kelompok 8 metode penelitian kuantitatif kelas A eh, ingin mempresentasikan desain penelitian kami yang berjudul Eksplorasi Intensitas Mass Coffee Consumption terhadap Produktivitas Mahasiswa ITS pada Masa Evaluasi Akademik. Oke, sebelumnya perkenalkan dengan saya Abian dengan NRP 083. Saya Tabita Zahira dengan NRP akhir 087. Saya Sabita Johara dengan RP akhir 081. Saya Alia Zahrani dengan NRP akhir 035. Saya ada Mero Veronica Aritona dengan NRP akhir 014. Oke, next. Nah, untuk latar belakangnya sendiri dari mengapa kita memilih ini karena pada periode evaluasi akademik seperti ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester ini merupakan fase dengan intensitas tekanan psikologis yang tinggi, yang mana menuntut mahasiswa untuk mengonsolidasikan pemahaman materi perkuliahan selama semester berjalan, menyelesaikan proyek akhir, serta menghadapi ujian yang memiliki bobot signifikan dalam waktu terbatas. Nah, yang pertama, di mana adanya pola konsumsi kopi di kalangan mahasiswa selama periode ujian, di mana intensitas tuntutan akademik pada saat UTS ini mendorong mahasiswa mengadopsi kebiasaan konsumsi kopi sebagai solusi untuk menghadapi tekanan studi akibat dari kurang tidur dan juga untuk menahan kantuk. Dikutip dari Hikmah et al. Pada 2024. Lalu, di mana peran kafein ini dalam meningkatkan fokus dan juga konsentrasi. Dalam mekanisme kerja kafein memblokir reseptor adenosine pada sistem saraf pusat yang berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kewaspadaan dan juga kemampuan fokus serta mengeliminasi dari rasa kantuk yang dikutip dari Amini 2024. Nah, lalu berikutnya di mana pengaruh konsumsi kopi terhadap kualitas tidur, di mana dengan mengkonsumsi kafein ini memiliki dampak ganda, di mana dapat mengganggu kualitas tidur jika berlebihan, namun juga dampaknya dapat bervariasi tergantung dari frekuensi dan juga waktu konsumsinya. Lalu, adanya efek ergogenik kafein terhadap peningkatan endurance. Kafein ini mengandung vitamin B, magnesium, dan juga flavonoid yang mendukung ketahanan tubuh dan juga performa untuk mahasiswa menghadapi aktivitas akademik yang dikutip juga dari Amini 2024. Next. Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh signifikan antara intensitas kopi, yaitu X, terhadap tingkat konsentrasi, yaitu Y1, pada mahasiswa ITS pada masa evaluasi akademik. Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh signifikan antara intensitas kopi X terhadap kualitas tidur, yaitu Y2, mahasiswa ITS pada masa evaluasi akademik. Lalu yang ketiga, apakah terdapat pengaruh signifikan antara intensitas kopi X terdapat peningkatan endurance Y3 mahasiswa ITS pada masa evaluasi akademik? Nah, dari rumusan masalah tersebut dapat ditentukannya tujuan penelitian, di mana yang pertama, untuk menganalisis pengaruh signifikan intensitas konsumsi kopi X terhadap tingkat konsentrasi Y1 mahasiswa ITS pada masa evaluasi akademik. Dua, menganalisis pengaruh signifikan intensitas konsumsi kopi X terhadap kualitas tidur Y2 mahasiswa ITS pada masa evaluasi akademik. Lalu, tiga, menganalisis pengaruh signifikan intensitas kopi terhadap peningkatan endurance Y3 mahasiswa ITS pada masa evaluasi akademik. Next. Baik, dilanjut dengan manfaat penelitian dengan tiga aspek, yakni yang pertama manfaat teoritis, dengan adanya memperkaya untuk kajian kesehatan terkait hubungan konsumsi kopi, dan juga aspek kognitif dan fisik mahasiswa, serta sebagai uji teori kontekstual secara nyata. Yang kedua adalah manfaat praktis, di mana dibagi dengan tiga, untuk mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan konsumsi kopi untuk mendukung kinerja akademik, kedua untuk akademisi maupun pihak peneliti, menjadi suatu acuan bagi studi lanjutan dengan variabel lainnya, variabel tambahan, dan yang terakhir untuk masyarakat dengan memberi gambaran dampak konsumsi kopi pada mahasiswa untuk dukungan kesehatan yang tepat. Dan diakhiri dengan manfaat sosial kesehatan dengan mendorong edukasi gaya hidup sehat guna meminimalkan dampak negatif secara jangka panjang. Lalu pada tinjauan pustaka, kami
terdapat penelitian terdahulu, yaitu terdapat pengaruh kafein terhadap produktivitas belajar, di mana terdapat studi baru yang menemukan bahwa konsumsi kafein memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas belajar mahasiswa dengan kontribusi pengaruh sebesar 35,5% atau P sama dengan 0,19, yang dikutip oleh Cairani et al. 2024 menyimpulkan bahwa meskipun kafein dapat meningkatkan kewaspadaan dan fokus, konsumsi harus dilakukan dalam jumlah moderat untuk mencapai produktivitas yang optimal tanpa memicu kecemasan. Lalu yang kedua, terdapat penelitian sebelumnya yaitu dampak berlawanan pada kualitas tidur dan kinerja. Meskipun kafein yang sering dikonsumsi untuk menunda kantuk, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan, terutama pada saat masa ujian, menyebabkan penurunan kualitas tidur yang signifikan dan rasa kantuk berlebih di siang hari. Dikutip dari Bonani et al. 2022, menyoroti bahwa gangguan tidur ini menciptakan umpan balik negatif yang pada akhirnya justru merugikan kinerja akademik mahasiswa secara keseluruhan. Lalu terdapat inkonsistensi temuan pada mahasiswa medis atau mahasiswa FK. Terdapat temuan yang sebaliknya menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara konsumsi kopi, stres akademik, dan kualitas tidur pada populasi mahasiswa kedokteran dalam nilai P lebih dari 0,05. Hikmah et al. 2023 mengutip berargumen bahwa faktor lain seperti aktivitas fisik dan tingkat toleransi individu mungkin lebih dominan, yang menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut pada populasi teknik seperti di ITS. Maka dari itu kami melakukan penelitian ini. Next. Sekarang kita masuk ke dalam hipotesis penelitian yang dimana hipotesis penelitian ini adalah uh, masalah dan tujuan penelitian yang menguji pengaruh signifikan antara intensitas konsumsi kopi sebagai X terhadap variabel dependen Y1, Y2, Y3, Y3, hipotesis statistik, hipotesis nol atau H0, dan hipotesis alternatif atau HA untuk setiap variabel. Nah, hipotesis penelitian ini menguji pengaruh intensitas konsumsi kopi yaitu X terhadap tingkat konsentrasi yaitu Y, kualitas tidur yaitu Y2, dan peningkatan endurance sebagai Y3 mahasiswa ITS pada masa evaluasi akademik. Nah, di sini saya akan mengklasifikasikan uh, hipotesis penelitian berdasarkan H0 dan HA. Nah, yang pertama pengaruh terhadap tingkat konsentrasi yaitu Y1. Argumen H0-nya tidak terdapat pengaruh signifikan intensitas konsumsi kopi atau X terhadap tingkat konsentrasi Y1 mahasiswa ITS pada masa evaluasi akademik. Nah, untuk argumen HA-nya terdapat pengaruh signifikan intensitas konsumsi kopi yaitu X terhadap tingkat konsentrasi Y1 mahasiswa ITS pada masa evaluasi akademik. Kemudian yang kedua, pengaruh terhadap kualitas tidur yaitu Y2, yang dimana argumen nolnya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan intensitas konsumsi kopi sebagai F terhadap kualitas tidur Y2 mahasiswa ITS pada masa evaluasi akademik. Kemudian argumen HA-nya terdapat pengaruh signifikan intensitas konsumsi kopi yaitu X terhadap kualitas tidur Y2 mahasiswa ITS pada masa evaluasi akademik. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh terhadap peningkatan endurance sebagai Y3, yang dimana argumen H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan intensitas konsumsi kopi yaitu X terhadap peningkatan endurance Y3 mahasiswa ITS pada masa evaluasi akademik. Kemudian HA-nya adalah terdapat pengaruh signifikan intensitas konsumsi kopi X terhadap peningkatan endurance Y3 mahasiswa ITS pada masa evaluasi akademik. Next. Nah, sekarang kita masuk ke jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama, ada jenis dan pendekatan penelitian yang dimana ini tentunya menggunakan kuantitatif, yaitu explanative atau casual research, yang mana tujuannya untuk menjelaskan pengaruh dan hubungan antara variabel. Nah, fokusnya sendiri adalah menjelaskan seberapa besar pengaruh intensitas konsumsi kopi sebagai variabel independen terhadap tingkat konsentrasi, kualitas tidur, dan peningkatan endurance sebagai variabel dependen. Nah, metode penelitiannya sendiri adalah berupa survei dengan desain kuantitatif, yang dimana datanya sendiri itu dapat melalui penyebaran kuesioner yaitu Caffeine Intake Questionnaire PSQI versi Indonesia dan lain-lain kepada sampel mahasiswa ITS. Untuk pengukurannya sendiri itu adalah respon diukur menggunakan skala Likert yaitu 1 sampai 5 dengan isian numerik, menghasilkan data yang bersifat
kuantitatif. Nah, untuk yang terakhir ada pendekatan penelitian, yaitu berupa pendekatan waktu yang digunakan adalah cross-sectional atau potongan lintang, yang dimana semua datanya itu mengenai intensitas konsumsi kopi, X, dan dampaknya, yaitu Y1, Y2, Y3 yang dikumpulkan dalam satu waktu periode yang sama, yaitu pada saat masa evaluasi akademik bisa berupa UTS ataupun UAS. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah untuk mendapatkan gambaran pengaruh dan hubungan antara variabel pada kondisi dan konteks spesifik tersebut. Baik, dilanjut dengan kerangka konseptual yang mana dimulai dari adanya judul yang kami bentuk, yakni intensitas mass coffee consumption terhadap produktivitas mahasiswa pada masa evaluasi akademik. Yang mana latar belakangnya itu terbentuk dari adanya masa evaluasi akademik seperti UTS dan juga UAS itu cenderung membawa tekanan akademik yang cukup tinggi bagi mahasiswa dengan tuntutan konsentrasi dan juga waktu belajar yang diperlukan itu harus cukup panjang. Di mana untuk sasarannya di sini adalah mahasiswa ITS dengan variabelnya untuk pengaruh intensitas konsumsi kopi atau X itu membentuk tingkat konsentrasi atau Y1, kualitas tidur Y2, dan peningkatan endurance Y3 dengan metode analisis yang kami gunakan adalah uji regresi linear sederhana dan juga korelasi Pearson. Oke, untuk selanjutnya adalah populasi sampel. Jadi, eh, populasi dalam penelitian ini merupakan mahasiswa aktif ITS yang mengkonsumsi kopi. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi berupa mahasiswa yang pernah atau rutin mengkonsumsi kopi selama masa evaluasi akademik. Pemilihan teknik ini dilakukan agar responden yang terlibat memiliki karakteristik yang relevan terhadap variabel penelitian. Oke, untuk teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara online menggunakan metode kuesioner berbasis Google Form. Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup dengan skala pengukuran yang sesuai untuk memperoleh data kuantitatif. Penggunaan Google Form dipilih karena memudahkan distribusi kuesioner, memungkinkan pengisian secara fleksibel oleh responden, serta memberikan kemudahan dalam proses rekapitulasi dan pengolahan data. Nah, selanjutnya terdapat instrumen penelitian di mana kuesioner yang kita buat disusun dengan skala Likert 1-5 dengan isian berikut, yaitu ada variabel X, yaitu intensitas konsumsi. Nanti responden mengisi jenis kopi seperti kopi jenis saset, manual brew, atau espresso base. Dan terdapat frekuensi per hari dalam satuan 1 kali per hari atau 3 kali per hari. Lalu yang kedua ada variabel Y1 atau konsentrasi. Item ini pertanyaan tentang fokus dan atensi saat belajar. Lalu yang ketiga, kualitas tidur diadaptasi dari Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI versi Indonesia seperti durasi tidur, latensi tidur, dan gangguan tidur. Lalu yang keempat ada variabel Y3 atau endurance. Pertanyaan ini tentang durasi ketahanan belajar tanpa jeda istirahat atau me time on task. Lalu terdapat teknik analisis data yang kami gunakan yaitu uji regresi linear sederhana di mana dilakukan 3 kali terpisah. Terdapat model 1 yaitu X terhadap Y1, model 2 X terhadap Y2, lalu yang ketiga ada X terhadap Y3. Lalu terdapat dilakukan persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus BX di mana Y itu variable dependent, A konstanta, sedangkan B koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan Y untuk setiap kenaikan satuan X. Lalu dilakukan uji hipotesis uji T, di mana untuk melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, atau terdapat pengaruh yang signifikan. Lalu terdapat koefisien determinasi atau R pangkat 2 untuk melihat seberapa besar persentase varian Y yang dapat dijelaskan oleh X. Lalu yang kedua terdapat teknik uji korelasi Pearson. Uji ini digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dan arah hubungan, seperti positif atau negatif antara Y dengan Y1, Y2, dan Y3. Lalu terdapat interpretasi nilai R 0 sampai 0,2 atau sangat lemah, lalu 0,2 sampai 0,4 lemah, 0,4 sampai 0,6 sedang, lalu 0,6 hingga 0,8 kuat, lalu 0,8 sampai 1 sangat kuat. Next. Nah, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih
Mohon maaf bila ada kata. Eh, Kami dari Komisi 8, terima kasih. Kami tutup.